Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji salam pergi ke sawah menanam padi. Yang jawab salam insya Allah bisa umroh dan naik haji. Amin. Ini baru kenceng. Tadi Pak Ketua Yayasan bilang kelompok. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban. Ayo Pak Bu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Sahibul Ma'had Ahinal Karim Kiai Kustanto Samsul Anam SE. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Madinah, beliau Bapak Haji Muhammad Iskandar. Tidak saya sebut gelar beliau, takut keliru. Yang kami hormati beliau Bapak Babin Sah, Kelurahan Kiri Mulyo. Beliau Bapak Babin Kamtibmas. Beliau Bapak Komandan TNI Angkatan Udara. Kemudian yang kami hormati anggota DPRK Kabupaten Nabire. Beliau Bapak Haji Muhammad Ali Bagan. Kok gak diaminkan Pak? Oh ya. Kemudian yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Nabire yang masih hangat, yang terpilih kemarin dalam konferensi di Islamic Center tanggal 24 Mei hari Sabtu. Tidak tahu Sabtu apa itu, Legi gak kliwon. Yang hadir bersama kami beliau
Bapak Sunario yang terlalu banyak jabatan kami nggak bisa menyebutkan Pak. Ketua DKM Al-Qadriyah, Ketua Yayasan Darul Fikri ya. Kemudian para ibu nyai baik dari Majelis Taklim Jamiatun Nisa, kemudian dari Aisyah, dari majelis-majelis taklim dan kerukunan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang kami hormati Pak Lek saya, Bapak Kiai Haji Muhammad Kurdi Al-Hafidh, juga beliau Ketua Kerukunan Keluarga Demak, Bapak Kiai Haji Muhajirin. Kemudian beliau Kepala Dinas Pertanian, agak belurung Pak Marti. Kemudian beliau Akhinal Karim Kiai Imam Mukhlasin Al-Bukhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Fikri yang beberapa minggu yang lalu juga mengadakan haflah yang sama. Serta Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan, wali santri, serta juga grup rebana, apa namanya Le? Ahbabur Rasul. Dari mana? Dari tadi. Ya mudah-mudahan senantiasa kita hadir di tempat ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan, di suasana yang cukup apa nih boleh dibilang Pak Ketua, mendung tapi tidak hujan ya. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini di majelis ilmu, maka patutlah kita semua selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat semua Bapak Ibu? Dengan harapan mudah-mudahan lantaran kita hadir di majelis ini, yang punya hutang cepat. Saya nggak yakin kalau Pak Ketua punya hutang. Punya 5 tahun. Oh 5 tahun. Itu nanti beliau. Ya mudah-mudahan kita semua nantinya bisa memetik hikmah dan manfaat dalam acara haflah akhirus sanah dan santunan yatim piatu yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Madinah dan Asrama Perguruan Nurul Yakin di Kelurahan Girimulyo. Maka selanjutnya kita tidak lupa salawat dan salam selalu kita hadiahkan dan kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengucapkan salawat satu kali Bapak Ibu, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Maka kita akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Maka saya mengajak kepada diri saya, umuman jamaah sekalian, ringankanlah bibir ini, lisan ini, plus hati ini untuk selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita semua diajak tasyakuran dalam acara haflah akhirus sanah Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan Nurul Yakin dan juga Yayasan Al-Madinah, dan sekaligus santunan yatim piatu
yang sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ketua Yayasan. Maka saya akan mengutip sedikit tentang bagaimana supaya anak-anak kita dalam menuntut ilmu bisa berhasil, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, ala lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayanin zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Sudah tahu semua Bapak Ibu artinya? Sudah tahu semua? Maka seseorang tidak akan memperoleh ilmu itu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama adalah zakain, cerdas. Cerdas di sini bukan berarti kemudian dia bisa ilmu laduni. Tahu Pak laduni, Pak? Laduni itu sekelasnya sudah Pak Haji Kurdi, Pak Haji Muhajirin, Pak Kiai Tanto, Pak Kiai Mamoklasin, mungkin Pak Naryo juga. Jadi laduni itu ilat idu muni, Pak. Karena kecerdasan itu diibaratkan seperti mata pisau. Pisau itu setumpul apapun kalau sering diasah, jadinya tajam tidak Bu? Ibu sering pegang pisau dapur maksudnya. Kalau sering diasah jadinya apa? Tajam utawa landep. Sing ngomong landep di mau ora ketok wong. Maka kemudian ada ulama masyhur sekelas Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Hajar al-Haytami, sampai dia diberikan lakop atau julukan. Mondoknya lama Pak, tapi suruh baca kitab belum bisa. Ya karena pengaruh faktor X-nya banyak. Mungkin ngantuan, mungkin juga malas, sehingga beliau hampir putus asa. Di situ diceritakan di tengah keputusasaan beliau singgah dalam satu gua, yang dimana gua tersebut ada air menetes Pak. Kemudian tetesan air itu mengenai batu yang ditetesi air itu bisa lubang. Itu bisa, kalau bahasa Inggrisnya bisa dekok. Tahu? Dekok tahu dekok? Dekok itu ya dekok. Wangel saya mau mengistilahkan. Dekok kok dedel. Dekok ya dekok. Yang tadinya rata terus rodok. Apa tuh Pak Ketua gitu gini? Ya dekok itu mau lah. Angel nasib. Kemudian beliau berpikir, batu yang sekeras ini saja bisa lubang, bisa ngedekok itu tadi. Kemudian beliau balik belajar dengan sungguh-sungguh, maka jadilah seorang ulama yang terkenal, baik Ibnu Hajar al-Asqalani maupun Ibnu Hajar al-Haytami. Maka zakain, cerdas. Kemudian yang kedua wahirsin. Hirsin itu sungguh-sungguh Pak. Maka ibu-ibu untuk habis haflah ini anak-anak libur ke tidak Pak Kantor? Dipersilahkan pulang. Terus kalau anak-anak pulang di rumah ngapain Pak, Ibu-ibu?
Saya versi bapak-bapak. Pak, anak sampean kalau pulang dari pesantren dia tadarus Al-Quran, dia mutolaah kitab yang dari pondok atau main handphone? Balas dendam. Di pondok dipersilakan bawa HP tidak Pak? Tidak ada. Tapi ada yang nyolong-nyolong. Endi wong? Jadi Vincent ini sungguh-sungguh Pak, ada himmatul aliyah, semangat yang tinggi untuk bisa menerima dan memahami pelajaran. Maka anak-anakku semua, bikin mobilnya kok sama abang, sama putih, sekiranya mana kurang? Rokok? Kopi biasanya. Jadi nanti UBKP peranyangan-nyangan aku nih. Alhamdulillah. Sampai di mana Bapak Ibu? HP. Ya. Anak-anak ketika libur pulang ke rumah masing-masing main handphone atau mutolaah kitabnya. Nanti yang hafal juz amma Bapak Ibu setidak-tidaknya pulang dari pondok ke rumah disuruh jadi imam sholat. Maka ibu-ibu sampean kalau mau mencari kriteria calon mantu idaman gampang. Habis maghrib suruh main ke rumah, nanti habis sholat isya diajak berjamaah. Saya yakin kalau alumni pesantren Nurul Yakin fase. Tapi tidak tahu kalau Bapak Ibu hanya yang dikedepankan materi, mentang-mentang yang apel ini bawa Fortuner, yang satu lagi bawa sepeda listrik. Kira-kira yang dipilih yang bawa sepeda listrik atau Fortuner Bapak Ibu? Padahal Fortuner itu rental. Sepeda listrik milik pribadi, kira-kira pilih mana? Remuk nak gawe gini Pak Bu. Makanya jangan terlalu matre, ya. Pilih calon mantu yang bisa menjadi imam sholat. Jangan sholat duhur sama sholat asar, silent Pak. Nah kalau dia alumni pondok pesantren, insya Allah dia akan bisa menjadi imam dunia dan akhirat. Allahumma. Kemudian yang selanjutnya setelah zakain wa hirsin wastibarin, sabar lah ya. Jangan buru-buru ubur ikan lele. Tahu artinya Bapak Ibu? Sabar le. Maka perlu waktu yang panjang. Waktu yang panjang Bu, harus sabar yang tadi. Sabar dalam hal apapun. Mungkin anak-anakku kiriman bulanan telat, sabar. Saya dulu waktu di pesantren Pak, nggak lama, mungkin sekitar 10 tahun. Tapi saya kira itu kebun dengan kandang-kandangnya habis Pak. Saya masih ingat waktu itu kiriman telat, tidak ada rokok. Kita kumpulkan puntung-puntung rokok dari berbagai merek. Ada yang gudang garam, ada yang filtra. Itu yang populer zaman saya itu Bentul. Tahu rokok Bentul Pak? Yang bungkusnya biru itu loh. Itu disambung-sambung Pak. Habis disambung kira-kira 1 jengkal lah, dihisap. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini bibir itu bintar-bintar semua, alergi. Dan di situ ada Bentul, di situ ada gudang garam, pokoknya campur aduk. Dan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan sampai hari ini. Alhamdulillah rokok saya, kenapa Pak Haji dulu? Rokok saya apa mereknya? Panitia biar tahu gitu loh. Oh dari tadi ditunggu-tunggu kok ada. Wastibarin, sabar. Kemudian yang keempat adalah wabul ghadim, bekal.
Anak-anakku semua, terutama yang sudah diwisuda tadi, bulughah itu perlu, artinya bekal. Dulu orang-orang sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, mereka punya bulughah, punya bekal yang sangat kuat, yaitu cengkir. Tahu cengkir, Pak? Tahu. Apa cengkir? Jadi pikir. Kencengin pikir. Ya, siap. Jadi kebalik dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu pergi ke Mekah belajar Bapak Ibu. Tapi hari ini jadi apa di sana? Jadi apa di sana? TKI dan TKW. Ya Allah, maka saya kalau melihat dan membaca biografi orang-orang terdahulu, ya Allah, dengan semangat dan bekal yang kuat, mereka asal bisa sampai di Arab makan, Pak. Dan makanannya pun mereka sangat sederhana. Orang Arab itu makanya tidak ada nasi. Adanya apa di sana? Kurma, gandum, kismis, dan lain sebagainya. Maka bulughah ini perlu Bapak Ibu, bekal. Terutama anak-anak kita yang di pesantren ini. Mohon maaf Pak Kiai Tanto, untuk sahriyah setiap bulan berapa anak-anak untuk makan, dan 500 ini untuk 1 bulan. Banyak yang enggak? Pantes Pak, Bu, Ustadzmu gering-gering. 1 bulan 500 kira-kira dibelikan apa menunya Pak? Yang favorit? Tahu dan tempe. Itu sudah cukup bagus anak-anakku semua. Jadi untuk menu makanan itu, ternyata makan yang enak itu kelasnya bukan sate, bukan daging dan seterusnya. Ternyata ketika kita mau makan anak-anakku semua supaya bisa enak, nunggu kalau sudah lapar. Bapak pernah pulang dari kapling, pulang dari mancing, kelaparan Pak. Biar di situ ada nasi sama sambal korek, nikmat gak Pak? Nikmat gak? Kalau untuk ini nanti menunya apa? Janganlah sambal korek sama nasi, beda timingnya. Maka bulughah ini perlu. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, nasihat untuk anak-anak santri semua dari guru-guru kalian, dari ustadz-ustadz kalian. Makanya ketika, mohon maaf Bapak Ibu, anak Bapak Ibu belajar di pondok pesantren, bahkan dulu saya pernah mondok, ketika kita ngaji salah, kemudian dijewer. Pernah gak anak-anak ini Pak Tanto jewer? Kemudian pakai stick yang biasanya untuk drum band itu, pakai nggak kalau ngajar pakai begitu? Kalau perlu pakai linggis ya apa-apa Pak. Stick itu terbuat dari galih jati. Ketika kita mengaji salah 5 ataupun salah berapa, itu akan membekas 5 pukulan Pak. Kira-kira sampai terima nggak Pak? Anaknya dijewer, Bu, anaknya dicubit, anaknya dipukul pakai stick, kira-kira terima nggak Bu? Iya tapi, Bu, Pak, ya karena anaknya sampean iki ora tau belajar blas. Kayak Ustadz iki ora tau dikejar-kejar Bank BRI karo Bank Danamon. Ngajari anak sampean pas salah terus kan mumet Ustadz. Kebetulan iki mumet-mumet ana sing digebuki kan enak. Kira-kira umpama anaknya sampean dijewer Pak Ustadz, Pak Kiai, mungkin dicubit, kira-kira terima nggak Bapak Ibu? Makanya di anak-anak gitu. Ketika kamu dikasih hukuman atau takziran, anggaplah itu berkah, dan itu akan menjadi pengingat kita sampai kita mati.
Saya sampai hafal. Ketika saya mengaji baru ulaika sudah salah Pak. Ulane dawa le uladowo tambah dikebui Pak. Nah ini kan sekarang jadi konten TikTok kan. Itu nyata. Dulu waktu kita belajar kayak apa, maka nasihat guru, arahan guru itulah yang membuat kita menjadi orang yang berhasil di dini wa dunya wal akhirah. Maka perjalanan karir orang-orang terdahulu Pak, Masya Allah, beliau-beliau menuntut ilmu ini tidak seperti zaman sekarang naik kapal, naik pesawat, jalan kaki Pak. Jalan kaki paling banter naik onta. Seorang Imam Mujahid terkenal sekelas Imam Syafi'i. Beliau dari mana? Berasal dari Gaza atau Gaza, Palestina. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dari mana? Dari Irak. Belajar dengan Imam Syafi'i ke Mesir. Bayangkan waktu itu kendaraan yang paling canggih adalah onta. Maka nasihat guru, kemudian arahan guru ini yang akan membuat anak kita berhasil dalam menuntut ilmu. Maka pesan saya Bapak Ibu, ketika anak sampean dicubit, mungkin dijewer telinganya, ya karena anak kita belum bisa, ya sabar, gak usah lapor ke Komnas HAM, apalagi lapor ke Polres. Semua masalah bisa kita bicarakan dengan baik, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan tadi. Kemudian yang keenam, ketika seorang anak menuntut ilmu supaya berhasil di dini wa dunya wal akhirah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, syaratnya adalah watuli zamanin, lama waktunya Pak. Tidak semerta-merta Pak Haji Iskandar langsung jadi anggota dewan. Pak Iskandar dulu sudah ada TK belum Pak Haji? Oh belum. SD 6 tahun. Tidak datang kelas Pak Haji ya. Kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lanjut kuliah, dan sampai sekarang beliau bisa berhasil menjadi anggota dewan. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Ketua MUI Kabupaten Nagiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka grup Rebana bisa request lagu. Oke? Alamatnya anak soleh bisa berapa? Alamate apa gue? Ya, lagu Alamate anak soleh. Alamate anak soleh ko kapan
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mempunyai anak alim alimah soleh solehah, syaratnya Pak, ini ada logonya, ayo mondok pesantrenku keren. Halo, ayo mondok pesantrenku keren. Maka tidak salah ketika Bapak Ibu menempatkan putra putrinya di pondok pesantren, wabil khusus di pondok pesantren Nurul Yakin. Insya Allah ketika anak Bapak Ibu belajar di pondok pesantren, dia akan dididik baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Maka di sini berbasis ada yang formal dan non formal. Oleh karena itu, di dalam tasyakuran haflah akhir sana pondok pesantren asrama perguruan Nurul Yakin, tadi sudah saya sampaikan 6 hal yang Bapak Ibu pahami, terutama di kalangan murid-murid, bahwa seseorang tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat tadi. Yang terakhir, bahwa bersamaan dengan haflah ini ada acara santunan yatim piatu. Maka kalau kita bicara santunan yatim piatu Bapak Ibu, sebenarnya saya juga sedih Pak Ketua melihat anak-anak dinaikkan. Ini nanti kira-kira ngusap kepala semua enggak tidak? Halo Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu ngusap kepala semua anak-anak yatim yang dinaikkan enggak tidak? Saya perkenankan naik mengusap kepala tapi dengan syarat ngamplopi. Bayangkan kalau seorang sebanyak ini Bapak Ibu naik hanya mengusap-ngusap saja, kira-kira koplak nggak kepalanya? Halo, kira-kira kepalanya koplak nggak? Kasihlah dia amplop, ya. Isinya berapa? Ya terserah. Daripada amal sedikit tidak ikhlas, Pak Ketua MUI, lebih baik banyak dan ikhlas. Maka jangan sampai Bapak Ibu ketika kita berkecukupan harta, kita dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un sebagai orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir dan miskin. Oleh karena itu, ya, di akhir acara ini saya ada titipan, karena pondok pesantren ini juga banyak yang dibenahi Pak.
Salah satunya itu sengnya pada karatan, ya. Ini karat atau cat Pak Ketua Yayasan? Yang coklat ini deh, karat ya. Terus terang saja Pak Ketua, tak jaringkan melalui sorban sakti saya. Banser, mantu. Request lagu Mas. Sholawat busro bisa kan tidak? Kalau nggak bisa sholawat busro tak pindah ke Palestina kamu. Indonesia sudah kalah 6-0 dengan Jepang, kalau kamu malah bikin repot lagi. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat. Ibu, apakah Anda termasuk kriteria istri-istri yang setia? Saya tanya Ibu, Pak. Apakah ibu-ibu ini termasuk kriteria istri-istri yang setia? Kalau istri yang setia, buktikan. Tentu di dompetnya sama tasnya tidak ada foto laki-laki lain. Gambar Pak Karno ada enggak? Itu laki-laki bukan? Ya wes lah. Maka Bapak Ibu mohon dengan kerelaan hati ya, kita berinfak menyisikan sebagian rezeki untuk kelanjutan pondok pesantren. Jangan sampai pondok pesantren tinggal nama. Maka melalui tahun ajaran baru ini, ayo kita mondok pesantrenku keren. Maka kepada siapa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bantar maju. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa ala
Alhamdulillah, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sedekah atau infak Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sebagian rezeki yang Bapak Ibu infakkan dan Bapak Ibu sedekahkan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma Allahumma Allahumma. Keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, kemudian segala urusannya diberikan kelancaran oleh Allah. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah lagi. Yang kemudian punya hutang-hutangnya cepat. Maka kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Maka Bapak Ibu, dengan terakhir salinan nanti, saya ingat bahwa tokoh-tokoh besar setelah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, bahkan Imam Bukhari, ini latar belakangnya yatim Bapak Ibu. Tentu masternya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, ana wa qabilul yatim kana ma'i fil jannah hakadha wa asara fi syababah wal wusta wa farraja bainahuma. Aku dengan orang-orang yang peduli kepada anak yatim besok di hari kiamat, besok di surga, itu seperti dua jari. Saya bilang begini gak apa-apa ya Bapak Ibu, saya bilang dua jari gak apa-apa ya. Ini gak ada kaitannya politik sekarang. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Berapa jarak antara jari telunjuk dan jari tengah? Nyaris tidak berjarak. Inilah yang diibaratkan oleh jenengan kita, bahwa besok
aku bersama orang-orang yang peduli anak yatim ini seperti dua jari. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang hadir di kesempatan haflah akhir sana pondok pesantren dan asrama perguruan Nurul Yakin dan juga Yayasan Al-Madinah ini senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, anaknya menjadi alim alimah dan sholih sholihah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, tadi saya awali dengan pantun, maka saya tutup pun pakai pantun. Jangan ada yang tersinggung ya. Hidup sendirian membuat hati ini sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.